Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Gue harap kalian sehat selalu dan baik-baik aja di tengah pandemi corona yang sekarang sedang merajalela ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa pemerintah menganjurkan kita untuk tetap social distancing dan stay at home. Dan menurut gue pribadi, ada baiknya bagi kita sebagai masyarakat yang berakhlak untuk tetap social distancing dan stay at home, sekaligus untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi corona khususnya di Indonesia. Dan kali ini gue bakal sharing ke kalian tentang salah satu pengalaman horor gue. Jadi gak usah lama-lama lagi, pasang headset kalian untuk merasakan pengalaman horor yang menegangkan. Kenalin, nama gue Jeremy, tapi biasa dipanggil JJ atau cukup inisial J aja. Dan ini pertama kalinya gue cerita pengalaman horor gue di channel YouTube gue sendiri. Jadi gue kerja sekarang sebagai chef di salah satu hotel tua di Bayan. Mungkin kalian lebih familiar dengan yang namanya Munich. Mungkin kalian suka sepak bola atau yang mungkin pernah dengar namanya Munich. Nah, kita di Jerman nyebutnya Bayern München. Jadi gue tinggal di negara bagian Bayern München, kotanya Würzburg. Kalau bisa gue gambarin, kota Würzburg ini sangat kental dengan agama Kristen dan Katolik gitu. Jadi di Würzburg ini ada jembatan tua yang terdapat di kanan kirinya itu ada patung-patung santo gitu. Nah, ya gue di sana kerja biasalah sebagai chef, kan masak gitu. Dan gue ingat-ingat lupa itu antara bulan September atau Oktober, pokoknya antara 2 bulan itulah. Jadi hotelnya ini udah berusia 125 tahun. Dan sebenarnya penampakan hotelnya tuh gak seserem umurnya gitu. Mungkin emang umurnya 100 tahunan, tapi kelihatannya sih kayak hotel-hotel pada umumnya gitu. Jadi kalau yang kerja di dapur pasti familiar dengan yang namanya gudang. Nah, gudang itu untuk penyimpanan stok-stok makanan yang harus disimpan kering. Maksudnya kelembapan yang minim. Terus peralatan-peralatan, perlengkapan. Nah, semua tuh disimpan di gudang. Dan gudang ini terpisah agak jauh dari hotel. Mungkin sekitar 100 meter dari hotel. Dan dia berbentuk kayak bangunan kecil gitu. Jadi kalau kita masuk, kita buka pintu nih, terus masuk, kita langsung lihat perlengkapan masak, kayak piring, terus spatula, terus pan gitu. Nah, di dalam gudang itu ada pintu pertama yang tadi kita buka peralatan-peralatan, kita bisa masuk lagi, di situ ada pintu kedua. Nah, kalau misalnya kita buka pintu kedua, di situ disimpan makanan-makanan kering, kayak biskuit, terus saus-saus kalengan gitu. Dan memang di gudang ini selalu gelap. Even siang kalau pintunya ditutup itu benar-benar gelap banget. Seakan kayak kita tutup mata gitu, kita gak bisa lihat apa-apa. Jadi kejadiannya ini gue inget banget pas malam hari. Pas sudah mau closing, tepatnya jam 9 malam. Jadi di hotel gue itu closingnya benar-benar gak melayani service itu jam 10 malam. Tapi kita siap-siap beres-beres itu jam 9 malam. Supaya pas udah beres-beres kita tinggal cabut gitu. Jadi di malam itu gue minta izin ke kepala chef gue, namanya Maxim. Maxim, ich möchte ganz kurz im Lager, wollte Besen nehmen zum putzen. Jadi artinya, Maxim, aku mau ke gudang bentar ya, mau ngambil sapu, mau beres-beres. Akhirnya diizinin sama Maxim. Ya udah, akhirnya gue jalan sekitar 100 meter gitu ke gudang. Dan saat gue di depan gudang, ya udah gue buka kan biasa gitu. Gue buka pintunya, dan saat gue buka pintunya itu nggak ada apa-apa sih. Tapi ada satu hal yang janggal. Kayak nyembul bau aneh banget. Bau busuk
anyir gitu, kayak bau amis. Pada saat itu pikiran gue nggak macem-macem. Gue kira ada makanan yang busuk di situ, mungkin ada saus busuk gitu kan. Jadi ya udahlah, bodo amat gitu, karena gue mau pulang. Karena kalau misalkan gue ngecek, otomatis itu bakal lebih lama lagi gitu. Gue harus ngecek satu persatu mana yang udah expired, terus harus dipisahin, dan itu take times banget dan bisa kelebihan jam gitu. Yang harusnya gue pulang jam 10 bisa jam setengah 11, bahkan jam 11 malam. Jadi ya udahlah, gue bodo amat gitu, pura-pura nggak tahu aja kan. Akhirnya ya udahlah, dalam kondisi gelap-gelap gitu, gue ambil sapunya, dan pada saat gue mau balik badan, tiba-tiba pintu kedua gudang atau yang kita sebut tadi sebagai tempat penyimpanan makanan kering tiba-tiba kebuka sendiri. Otomatis saat itu gue noleh ke arah pintu itu. Semakin lebar pintu itu kebuka, dan di sudut ruangan itu gue lihat jelas banget ada cewek, rambutnya panjang, nunduk, dan kedua tangannya nyatu. Mungkin kalian pernah nonton pasien rumah sakit jiwa yang tangan kanan dan tangan kiri nyatu, dan itu persis banget. Dan anehnya dia goyang-goyang ke kanan kiri zigzag, cepet banget. Pada saat itu gue gak bisa ngomong apa-apa, karena gue tahu bahwa saat itu gue sendirian di gudang. Dan ya gue yakin gitu, gerakannya untuk manusia normal itu aneh banget. Di pojok gudang goyang-goyang, ya pokoknya gue yakin itu bukan manusia gitu. Saat itu gue gak bisa ngomong apa-apa, cuma kaku dan gak bisa gerak. Mungkin sekitar 4 detik kemudian si Maxim itu masuk ke gudang. Mungkin dia mau ngecek gue, nih bocah lama banget ngapain dah. Terus dia masuk ke gudang, terus nanya ke gue, ngapain lu gelap-gelapan? Ya di situ gue tahu sih Maxim liat muka gue kayak muka orang tolol banget gitu. Terus dia nanya ke gue, lu nggak apa-apa? Ya gue cuma ngangguk doang. Terus gue ngambil sapu cepet-cepet dan balik ke dapur. Saat di dapur pun gue nggak ngomong sepatah kata apapun ke kolega gue. Ya gue cuma nyapu aja gitu, karena gue masih shock gitu. Dan sekitar 3 hari kemudian setelah kejadian itu, gue sebenarnya pengen cerita ke Maxim. Tapi gue pertama kali mastiin dulu ke Maxim nih, karena kan orang-orang Eropa, untuk kalian yang belum tahu ya, orang-orang Eropa itu sangat skeptis dengan yang namanya hal-hal mistis gitu. Jadi banyak mereka yang gak percaya tentang dunia lain atau sesuatu tentang setan gitu. Jadi gue pertama pengen mastiin dulu ke Maxim nih, Maxim tuh percaya atau enggak. Jadi ya udah, gue nanya sambil bercanda gitu. Maxim, glaubst du über etwas Geist in seinem Leben? Artinya, Maxim, lu percaya nggak kayak ada roh atau setan gitu di kehidupan kita? Ya udah, ternyata bener aja gitu. Dia bales omongan gue, bist du verrückt? Lu gila ya? Gitu. Ya udah, di situ gue hahaha aja kan, cengengesan gitu, seakan-akan gue bercanda, padahal gue pengen beneran cerita gitu loh, kayak Maxim, 3 hari yang lalu tuh gue ngeliat setan lu di gudang gitu. Gue pengen cerita kayak gitu, tapi ternyata dia nggak percaya tentang adanya setan gitu. Ya, dan sejak saat itu tiap kali gue ke gudang, gue selalu nyalain lampunya gitu. Even cuma bentar atau bahkan siang, gue tetap nyalain lampunya. Karena ya gue bodo amat sih sama listrik kan listrik yang nanggung kan hotel. Yang penting gue nggak digangguin setan lagi gitu. Ya untuk pengalaman horor gue di gudang hotel cuma sampai situ doang sih. Sebenarnya ada yang lebih serem lagi. Tempatnya sama di Jerman, tapi ini di tempat tinggal gue, yang kebetulan berjarak nggak terlalu jauh sih dari hotel. Mungkin 500-600 meter dari tempat hotel gue kerja. Mungkin gue bakal share pengalaman horor gue di tempat tinggal gue, atau yang kita sebut sebagai Wohnung, mungkin di lain waktu. Dan kalau misalkan kalian suka sama cerita gue yang ini, gue bakal post cerita selanjutnya. Dan untuk kalian yang belum subscribe,
channel ini, gue pengen ingetin bahwa channel subscribe itu gratis. Jadi kalian nggak bakal rugi untuk subscribe, dan kalian bakal dinotifikasi kalau misalkan gue ngepost channel video-video berikutnya gitu. Jadi kalian nggak bakal ketinggalan video-video selanjutnya. Ya itu doang sih. So stay safe, stay healthy, dan jangan lupa berdoa, dan see you on the next video. Ciao. Kamu punya pengalaman horor? Kirimkan ceritamu ke alamat berikut.